Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif berbasiskan kekuatan. Dengan pendekatan inquiry apresiatif, kita tidak lagi mencari akar kelemahan atau hal negatif dari permasalahan, tapi menekankan pada hal yang sudah baik atau kekuatan untuk dipertahankan, kemudian dengan berkolaborasi dan gotong royong mencari strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan Bagja? Bagja merupakan adaptasi dari konsep inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagja adalah manajemen perubahan yang tepat untuk berkolaborasi berbagai individu dalam komunitas sekolah demi kepentingan bersama, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal yang menjadi substansi dari manajemen perubahan Bagja adalah menguatkan hubungan antar manusia secara gotong royong melalui beberapa tahapan untuk mencapai prakarsa perubahan. Tahapan Bagja yaitu B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, mandiri, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya usung yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Dimensi mandiri, sub-elemen percaya diri. Tahapan Bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul yaitu 1. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu 1. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik di kelas. Kedua, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran tentang pentingnya pengembangan kepercayaan diri peserta didik. Tahapan kedua dari Bagja yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul 1. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik? Yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Yang kedua, mewawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah atau murid atau orang tua. Tahapan ketiga dari Bagja yaitu G. Gali mimpi.
Pertanyaan yang muncul yaitu, apakah kebiasaan baru yang akan terjadi jika kepercayaan diri peserta didik sudah berjalan dengan baik? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu: 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan peserta didik lewat survei. Yang kedua, membuat daftar kompetensi baru yang dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon peserta didik atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Tahapan yang keempat dari Bagja yaitu J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul yaitu: 1. Apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik? Yang kedua, terobosan apa yang dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu: 1. Berdialog bersama peserta didik tentang pola pikir dan kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Yang kedua, peserta didik terlibat aktif bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Tahapan Bagja yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul yaitu: siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu: 1. Mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap akhir bulan. Yang kedua, berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap 2 kali dalam semester. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.